Nama saya Inga Widya Galuh Prastiwi dengan NIM 108012500034 kelas TT0802. Di sini saya akan membahas dasar-dasar kelistrikan mulai dari sejarah, struktur atom, hingga hukum Coulomb. Konsep listrik pertama kali diamati oleh Thales sekitar 600 sebelum Masehi, ketika ia menemukan bahwa batu ambar yang digosok dapat menarik benda ringan seperti jerami. Kemudian Benjamin Franklin mengembangkan konsep muatan listrik menjadi dua jenis, yaitu positif dan negatif. Dari sinilah muncul prinsip dasar bahwa muatan sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Prinsip ini menjadi dasar dalam memahami interaksi listrik. Selanjutnya adalah struktur atom dan partikel penyusunnya. Secara sederhana, atom tersusun dari proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Atom dikatakan netral jika jumlah antara proton dan neutronnya sama besar. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson melalui percobaan tabung sinar katoda dengan proton ditemukan oleh Eugene Goldstein, dan posisinya dalam inti atom dijelaskan oleh Rutherford. Muatan listrik memiliki dua sifat penting, yaitu kekekalan muatan. Artinya, muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah saja. Kuantisasi muatan, yaitu setiap muatan merupakan kelipatan dari muatan dasar berikut, seperti pada nilai elementer, yaitu 1,602 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Artinya, tidak ada muatan yang nilainya sembarangan, semuanya adalah kelipatan. Salah satu konsep penting dalam kelistrikan adalah hukum Coulomb yang menjelaskan gaya antara dua muatan listrik. Rumusnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya listrik dalam Newton, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Dari rumus ini, kita bisa memahami bahwa semakin besar muatan, maka gaya listrik semakin besar. Semakin jauh jarak antara muatan, maka gaya listrik semakin kecil karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Namun, ada hal yang menarik, yaitu pada skala atom, gaya listrik ini lebih kuat dibandingkan dari gaya gravitasi, sehingga sangat dominan dalam interaksi partikel. Gaya listrik tidak hanya memiliki besar, tetapi juga arah, sehingga termasuk besaran vektor. Arah gaya ditentukan oleh jenis muatan, yaitu yang pertama muatan sejenis saling menjauh, dan yang kedua muatan berbeda jenis saling mendekat, seperti pada hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk menentukan arah secara matematis digunakan vektor satuan seperti I dan J, dan juga koordinat kartesius. Jika terdapat lebih dari dua muatan, digunakan prinsip superposisi, yaitu gaya total merupakan penjumlahan semua gaya yang bekerja, atau F total sama dengan F1, F2, F3, dan seterusnya. Karena ini vektor, maka penjumlahan harus memperhatikan arah, bukan hanya besar gayanya saja. Salah satu contoh penerapan listrik statis adalah generator Van de Graaff. Alat ini mampu menghasilkan tegangan sangat tinggi hingga jutaan volt dan sering digunakan dalam eksperimen fisika seperti mempercepat partikel atau demonstrasi listrik statis. Dari materi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa listrik merupakan fenomena berawal dari interaksi muatan dalam atom, memiliki hukum dasar seperti hukum Coulomb, serta dapat dianalisis menggunakan konsep vektor dan superposisi. Dengan memahami konsep dan rumusnya, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari. Halo, kali ini kita akan membahas konsep medan listrik. Dalam fisika, kita tidak selalu melihat gaya secara langsung, tetapi kita bisa memahami pengaruhnya melalui konsep medan. Medan listrik adalah daerah di suatu muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Artinya, jika kita meletakkan muatan lain di daerah tersebut, maka muatan itu akan mengalami gaya meskipun tidak bersentuhan secara langsung. Secara matematis, medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji, atau E sama dengan F per Q, di mana E adalah medan listrik, F adalah gaya listrik, dan juga Q adalah muatan uji.
Perlu diperhatikan, muatan uji harus sangat kecil agar tidak mempengaruhi medan yang diukur. Selanjutnya, arah medan listrik ditentukan berdasarkan arah gaya pada muatan positif. Jika sumber muatan positif, medan akan keluar menjauhi muatan, dan ketika sumber muatan negatif, maka medan akan masuk menuju muatan. Konsep ini biasanya digambarkan dengan garis-garis medan listrik, seperti contoh. Untuk muatan titik, medan listrik di suatu titik bergantung pada besar muatan dan jaraknya. Hal ini bisa dihitung dengan rumus E sama dengan K/R². Dengan keterangan Q adalah muatan sumber, R adalah jarak dari muatan ke titik yang ditinjau, dan K adalah konstanta Coulomb. Dari rumus ini kita bisa melihat medan listrik berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin jauh kita dari sumber, maka medan listrik akan semakin melemah. Secara fisik, medan listrik menggambarkan seberapa kuat suatu muatan mempengaruhi ruang di sekitarnya. Semakin besar nilai E, maka semakin besar gaya yang akan dirasakan oleh muatan lain di titik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip superposisi. Dalam banyak kasus, terdapat lebih dari satu muatan. Untuk itu digunakan prinsip superposisi, yaitu medan listrik total merupakan penjumlahan semua medan listrik dari masing-masing muatan. Dengan rumus E total sama dengan E1 plus E2 plus E3 dan seterusnya. Karena medan listrik adalah besaran vektor, maka penjumlahan harus memperhatikan arah. Jika muatan tidak berbentuk titik melainkan tersebar seperti kawat, cincin, atau plat, maka kita menggunakan konsep muatan kontinu. Muatan ini dinyatakan dalam bentuk rapat muatan dengan lambda untuk panjang, sigma untuk luas, dan rho untuk volume. Untuk menghitung medan listriknya digunakan integral seperti berikut. Artinya, kita menjumlahkan kontribusi medan dari setiap bagian kecil muatan. Beberapa bentuk memiliki hasil khusus yang sering digunakan. Seperti pada cincin, medan di titik pusat hanya memiliki satu arah karena komponen lain saling meniadakan. Pada plat sangat luas, medan listrik menjadi konstan dan tidak bergantung pada jarak. Hal ini dijelaskan oleh rumus E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Konsep ini sangat penting dalam pembahasan kapasitor. Kesimpulannya, medan listrik adalah konsep dasar yang menjelaskan bagaimana muatan mempengaruhi ruang di sekitarnya. Dengan memahami rumus seperti E sama dengan F per Q atau E sama dengan K/R² dan prinsip superposisi, kita dapat menganalisis berbagai fenomena listrik baik sederhana maupun kompleks. Halo, pernah gak sih kalian ngerasa kalau misalnya kita menghitung medan listrik itu rasanya ribet banget, apalagi kalau misalnya bentuk bendanya itu kompleks. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Gauss, yaitu hukum yang bisa mempermudah kita untuk menghitung medan listrik. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan flux listrik. Flux listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Bayangin aja, seperti aliran air yang menembus jaring. Maka, semakin banyak yang lewat, semakin besar flux listriknya. Secara matematis, flux listrik dapat dirumuskan sebagai Pi sama dengan E kali A kali cos theta, di mana Pi adalah flux listrik, E adalah kuat medan listrik, A adalah luas permukaan, dan theta adalah sudut antara medan listrik dan garis normal permukaan. Kalau sudutnya 0 derajat, artinya medan listrik tegak lurus dengan permukaan, maka fluksnya maksimum. Sebaliknya, kalau sejajar, fluksnya adalah 0. Ada dua jenis permukaan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah permukaan terbuka dan yang kedua adalah permukaan tertutup. Pada permukaan terbuka, fluks bergantung pada arah medan listrik yang melewatinya. Sedangkan pada permukaan tertutup hasilnya lebih menarik. Kalau muatannya berada di luar permukaan, maka fluks totalnya adalah 0. Tapi kalau muatan berada di dalam, maka fluksnya tidak 0. Ini jadi dasar penting untuk memahami hukum Gauss.
Sekarang kita ke inti pembahasannya, yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa total flux listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan di dalamnya. Secara matematis, hukum Gauss ini dirumuskan sebagai Pi sama dengan Q per epsilon 0. Dengan Pi adalah flux listrik itu sendiri, Q adalah muatan yang dilingkupi, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau konstanta yang biasanya kita kenal dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Artinya, berapapun bentuk permukaannya, flux hanya ditentukan oleh muatan di dalamnya. Selanjutnya adalah hubungan dengan hukum Coulomb. Hukum Gauss sebenarnya sejalan dengan hukum Coulomb, tapi bedanya hukum Gauss jauh lebih mudah digunakan untuk sistem yang simetris. Misalnya adalah bola, silinder, atau bidang datar. Disinilah keunggulan hukum Gauss itu. Sekarang kita akan membahas konduktor. Konduktor adalah bahan yang muatannya bisa bergerak bebas seperti logam. Sifat pentingnya adalah yang pertama, muatan berada di permukaan. Yang kedua, medan listrik di dalam konduktor atau sama dengan 0. Yang ketiga, medan di luar tegak lurus dengan permukaan. Kenapa bisa 0? Karena muatan akan saling tolak-menolak dan menyebar ke permukaan. Untuk bola konduktor sendiri, di dalam bola adalah medan listriknya 0. Jika di luar bola, medan seperti muatan titik. Berbeda dengan konduktor, pada isolator, muatan tidak bisa bergerak bebas. Muatan tersebar merata di seluruh volume tersebut. Akibatnya, jika di dalam, medan listrik bergantung pada jarak dari pusat. Jika di luar, medan seperti muatan total. Jadi, perilaku medan listriknya berbeda dengan konduktor. Jadi, inti dari hukum Gauss ini adalah flux listrik hanya bergantung pada muatan yang dilingkupi, bukan pada bentuk permukaannya. Dan konsep ini sangat membantu dalam menyederhanakan perhitungan medan listrik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang potensial listrik dan kapasitansi, mulai dari energi potensial, beda potensial, sampai bagaimana kapasitor dapat menyimpan energi listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu muatan karena posisinya di dalam medan listrik. Misalnya, jika sebuah muatan berada dekat dengan muatan lain, maka akan ada gaya tarik atau tolak yang menyebabkan energi tersimpan. Ketika muatan berpindah, energi ini bisa berubah menjadi usaha. Secara konsep, W sama dengan delta EP, dengan W adalah usaha dalam joule dan delta EP adalah perubahan energi potensial. Tanda negatif menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya listrik berlawanan dengan perubahan energi potensial. Selanjutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan dengan rumus V sama dengan EP per Q. Dari V adalah potensial listrik dalam volt, EP adalah energi potensial dalam joule, serta Q adalah muatan dalam coulomb. Artinya, potensial listrik menunjukkan seberapa besar energi yang dimiliki setiap 1 coulomb muatan di suatu titik. Semakin besar potensial, semakin besar energi yang diberikan ke muatan. Selanjutnya adalah beda potensial atau tegangan, adalah selisih potensial antara dua titik. Rumus umumnya adalah delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial dalam volt, W adalah usaha dalam joule, dan juga Q adalah muatan. Ini yang menyebabkan muatan bisa bergerak dari satu titik ke titik lain. Contohnya dalam baterai, beda potensial inilah yang membuat arus listrik mengalir. Selanjutnya adalah bidang ekuipotensial. Bidang ekuipotensial adalah daerah di mana semua titik memiliki potensial yang sama. Artinya, jika muatan berpindah di bidang ini, tidak diperlukan usaha. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap bidang ekuipotensial. Selanjutnya, saya akan membahas kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Biasanya terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan disebut kapasitansi dengan rumus C sama dengan Q per V. Dengan C adalah kapasitansi dalam farad, Q adalah muatan yang disimpan, dan V adalah beda potensial antar dua plat tersebut. Artinya, semakin besar muatan yang bisa disimpan untuk tegangan tertentu, maka semakin besar juga nilai kapasitansinya.
Selanjutnya adalah kapasitor plat sejajar. Untuk kapasitor plat sejajar, rumus kapasitansinya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D, dengan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12, A adalah luas plat, dan D adalah jarak antar plat. Dari rumus ini bisa kita lihat semakin besar luas plat akan menghasilkan kapasitansi meningkat, dan semakin jauh jarak maka nilai kapasitansinya akan turun. Jadi desain fisik dari dua plat tersebut sangat mempengaruhi kapasitor. Rangkaian kapasitor bisa disusun dalam dua bentuk, yaitu paralel dan seri. Untuk paralel kita bisa menghitung dengan rumus C total sama dengan C1 plus C2 dan C3 dan seterusnya. Artinya kapasitansi bertambah karena luas efektifnya juga bertambah. Untuk seri kita bisa menghitung nilai kapasitansinya dengan 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 dan juga plus 1 per C3. Pada susunan seri, kapasitansi justru mengecil karena tegangannya terbagi. Jadi kesimpulan dari potensial listrik ini adalah potensial listrik berkaitan dengan energi, sedangkan kapasitor berfungsi menyimpan energi tersebut dalam medan listrik. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah memahami berbagai aplikasi elektronik. Selanjutnya di materi terakhir kita akan membahas arus searah atau arus DC. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Secara sederhana, arus menunjukkan seberapa banyak muatan yang mengalir setiap detik. Rumus dari arus listrik itu sendiri adalah I sama dengan dq per dt. Dengan I adalah arus listrik dalam ampere, Q adalah muatan listrik dalam coulomb, serta T adalah per detik. Artinya, semakin banyak muatan yang mengalir dalam waktu tertentu, maka semakin besar arusnya. Arah arus konvensional bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan elektron karena elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Selanjutnya adalah rapat arus. Rapat arus menunjukkan bagaimana arus tersebar pada suatu luas penampang. Rumusnya adalah J sama dengan I per A. J sendiri adalah rapat arus, sedangkan I adalah arus listrik, dan A adalah luas penampang. Semakin kecil luas penampang, maka rapat arus akan semakin besar. Selanjutnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus listrik. Satuannya adalah ohm. Hambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis bahan, yang kedua panjang penghantar, yang ketiga luas penampang, dan keempat adalah suhu. Jadi semakin panjang penghantar, semakin besar hambatan, berbanding dengan semakin luas penampang, maka hambatan akan semakin kecil. Selanjutnya adalah resistor. Resistor adalah komponen yang digunakan untuk menghambat arus. Ada dua jenis utama resistor. Yang pertama adalah resistor tetap, dan yang kedua adalah resistor variabel seperti potensiometer. Rangkaian resistor untuk rangkaian seri, kita menghitungnya dengan cara R total sama dengan R1 plus R2 dan R3. Artinya hambatan dijumlahkan secara langsung. Dan untuk rangkaian paralel kita menghitung sama seperti kita menghitung kapasitor paralel, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan juga plus 1 per R3. Pada paralel hambatan total justru lebih kecil karena dibagi. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah dasar dalam analisis rangkaian listrik. Rumusnya V sama dengan I kali R, dengan V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Artinya tegangan sebanding dengan arus dan hambatan. Selanjutnya adalah hukum Joule. Hukum Joule menjelaskan energi listrik yang berubah menjadi panas. Rumus dari hukum Joule sendiri itu adalah P sama dengan I kuadrat kali R, di mana P adalah daya dalam watt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Jadi semakin besar arus, maka panas yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff memiliki dua hukum penting. Yang pertama adalah Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Pertama, hukum Kirchhoff 1 memiliki rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya arus yang masuk ke suatu titik sama dengan arus yang sama dengan arus keluar. Selanjutnya untuk hukum Kirchhoff 2 memiliki rumus sigma epsilon sama dengan sigma I dikali R. Artinya jumlah tegangan dalam satu loop tertutup adalah 0.
Atau bisa kita sebut jumlah semua GGL sama dengan jumlah semua penurunan tegangan. Dan yang terakhir adalah tegangan jepit. Tegangan jepit adalah tegangan yang terukur pada rangkaian yang dipengaruhi oleh hambatan dalam sumber. Rumusnya adalah Vj sama dengan epsilon minus IR, di mana Vj sendiri adalah tegangan jepit, epsilon adalah GGL atau tegangan sumber, I adalah arus, dan R adalah hambatan dalam. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa semakin besar arus maka tegangan jepit bisa menurun. Jadi dalam arus searah, kita bisa simpulkan arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah, hambatan mengatur besar arus, dan juga hukum Ohm dan hukum Kirchhoff sangat membantu dalam menganalisis rangkaian arus searah atau arus DC ini. Sekian cukup dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.